Shalom, selamat pagi Gilgal Amurang. Saya percaya kita semua berada dalam perlindungan Tuhan, amin. Hari ini bersama-sama kita akan beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Siapkan hidupmu, siapkan hatimu untuk bersekutu dengan Tuhan di pagi hari ini. Kita akan beribadah kepada Tuhan dan mari kita berdoa untuk membuka ibadah kita di pagi hari ini. Sungguh kami bersyukur untuk kasih dan setia Tuhan yang terus kami nikmati sampai hari ini Tuhan. Engkaulah sukacita kami, Engkaulah kekuatan dalam hidup kami. Pagi hari ini Bapa, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan muji Engkau, kami akan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biar urapan-Mu mengalir bagi kami dan setiap kami jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah mereka masing-masing. Kami semua Tuhan boleh mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, yang layak dipuji dan layak disembah. Kami akan beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama-Mu di dalam nama Yesus, haleluya. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Saya undang semuanya berdiri, kita akan memuji Tuhan bersama-sama di pagi hari ini. Kami terus mempercayai Engkau Tuhan, Allah yang menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami bermazmur bagi-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Katakan Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Katakan Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yes, mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu Tuhan, haleluya. Oh, tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur. Sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu tak pergi dariku. Dia Tuhan yang berkuasa di bumi dan di surga. Namanya yang berkuasa untuk selama-lamanya. Berkuasa, amin. Di bumi, di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita. Namanya berkuasa, pembebas, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita.
ternama Yesus Raja segala raja. Haleluya. Oh, Tuhan Allah kita. Lagi bersama-sama kita nyanyikan pujian ini, berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa, amin. Di bumi di surga. Bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, yes, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita, sungguh besar Engkau Tuhan, amin. Atas semua perbuatannya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Kami kagumkan kebesaran-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Beri sorak-sorak yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sungguh kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau Tuhan. Kau yang terhebat, Kau yang terdahsyat dalam hidup kami. Sampai hari ini kami tetap percaya bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah yang ajaib dalam hidup kami. Sebab sungguh besar kasih dan setia-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sampai hari ini kami tetap mengecap kebaikan-Mu Tuhan, Engkau limpahkan dalam hidup kami. Oh Yesus Tuhan, kami percaya kuasa-Mu aja. Katakan Engkau Bapa yang selalu mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, aku tetap percaya. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari bersama-sama yang merasakan kebaikan Tuhan, angkat pujian ini bersama-sama. Sungguh besar setia-Mu, amin Yesus. Kau nyatakan bagiku, Kau Bapa yang mengerti. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
segalanya bagi kami Tuhan. Oh, terukir dalam kehidupanku, ku berserah. Amin. Di dalam kekuatanmu ku percaya. Dengan imanmu bersama-sama katakan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah iman kami Tuhan. Oh, kami takkan ragukan, tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Bersama-sama angkat tanganmu dan katakan, kami percaya, ku percaya Yesus, janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah, ku berserah. Di dalam kekuatan-Mu, hanya segalanya bagiku. Engkau ajaib dalam hidup kami Tuhan. Amin Yesus. Dalam kehidupanku, katakan ku berserah. Di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah dalam kekuatan-Mu Tuhan. Di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Yesus, kami percaya kuasa-Mu ajaib. Oh, Kau yang disembah untuk selamanya. Haleluya. Yesus, kami sembah Kau. Mari setiap jemaat Tuhan angkat suaramu menyembah Tuhan. Angkat suaramu, tinggikan Dia dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sebab sungguh Tuhan, Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Sungguh besar kasih dan setia-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami tinggikan nama-Mu, menyembah Engkau Yesus, Allah yang besar, Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Haleluya. Nama-Mu termegah, nama-Mu terbesar Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus, menyembah-Mu. Kau kekuatan di dalam hidupku. Setiap kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kau Bapa yang terus menopang kami sampai hari ini. Terima kasih, kami percaya Tuhan kuasa-Mu tak pernah berubah sampai selamanya. Yesus Tuhan. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib. Amin. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah, ku berserah. Di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya,
Tuhan, ku percaya janji-Mu ajaib. Ku percaya. Saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan melayani. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku, ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Kami meyakini setiap janji Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Roh Kudus kuasai hati dan pikiran kami. Roh Kudus tolong kami supaya kami dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Bekerjalah di tempat ini. Kami mau merindukan kuasa-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji syukur hari ini kita boleh dikasih Tuhan kekuatan, kesehatan sehingga kita boleh kembali datang ke rumah Tuhan. Hari ini kita akan belajar dalam Mazmur pasal yang ke-27. Mazmur pasal yang ke-27. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Mazmur 27 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, maka mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sebab Ia melindungi aku dalam pondok-Nya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-Nya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemah-Nya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema teladan hidup dari Daud. Saya akan baca sekali lagi dalam Mazmur 27 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ini adalah ungkapan iman seorang Raja Daud. Selama ia hidup dia meyakini bahwa ia akan terus melihat bagaimana kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan dalam kehidupannya. Sekalipun dia mengalami berbagai banyak hal. Dalam hidup Daud, ketika dia sudah mulai diurapi oleh Tuhan, ketika dia mulai menjadi raja di atas seluruh bangsa Israel, dia mengalami yang namanya pahit dan manisnya kehidupan. Namun demikian Raja Daud adalah raja yang luar biasa. Dia bisa melewati semuanya itu. Tidak dapat dipungkiri bahwa selama kita hidup di dunia, ada banyak masalah-masalah yang datang dalam hidup kita. Ada kalanya kita mengalami hal-hal yang manis dalam hidup ini. Tapi ada kalanya juga kita akan mengalami hal-hal yang sulit, masa-masa yang sulit.
Masa-masa yang sulit itu bisa datang dalam kehidupan manusia kapan saja tanpa perlu diundang. Bahaya kelaparan, kemiskinan, ketakutan, aniaya, krisis, perang, dan bahkan saat ini kita dihantui oleh sakit penyakit. Manusia cenderung dihantui oleh berbagai hal yang menakutkan di atas dunia ini. Ketakutan itu dirasakan oleh manusia karena ketidakberdayaannya, karena ketidakmampuannya. Ketika dia melihat suatu konflik, ketika dia melihat suatu masalah yang ada, dia mulai tidak berdaya dan mulai merasakan yang namanya ketakutan. Raja Daud adalah manusia biasa seperti kita. Dia juga merasakan yang namanya ketakutan, tapi dia bisa mengatasi hal tersebut. Ada banyak respon ketika orang itu mengalami masa-masa yang sulit. Ada orang yang cuek, ya sudah Jo, begitu Jo, berjalan aja terus. Tapi ada juga orang yang putus asa. Ada orang yang merasakan pesimis, pasrah. Bahkan berapa banyak orang-orang ketika mereka mengalami masalah, mereka malah lari kepada bunuh diri. Berbanding terbalik dengan hal itu, ada orang-orang tertentu memang sungguh-sungguh memiliki semangat yang kuat, daya juang yang tinggi. Sehingga ketika masalah datang dia tidak pasrah, tapi dia optimis, dia lawan masalahnya. Dia mati-matian untuk mengatasi masalah, cari jalan keluar. Kita ada di pihak yang mana? Orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang pesimis, ataukah kita orang-orang yang optimis? Orang yang sungguh-sungguh mau berjuang untuk melawan setiap masalah-masalah, tantangan-tantangan kita di depan. Dalam bacaan kita di dalam Mazmur pasal 27 ayat 1 sampai 14 ini, kita belajar dari seorang tokoh Daud. Apa saja yang harus kita pelajari, yang bisa kita teladani dalam kehidupan Daud? Yang pertama adalah walaupun dia punya masalah, walaupun dia punya tantangan yang hebat, tapi Daud memiliki hati yang tetap percaya. Itu hal yang pertama. Di dalam Mazmur 27 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Daud berperang kemana-mana, melawan. Kalau dilihat membaca di dalam firman Tuhan, bagaimana dia berjuang, pahlawan-pahlawan yang ada di pihak Daud. Mereka bukan tentara-tentara yang istilahnya remeh-remeh, tetapi mereka orang-orang yang gagah perkasa, tentara-tentara yang tangguh. Tapi semuanya bisa dilawan Daud, karena dia meyakini satu hal. Dia punya hati yang kokoh, hati yang tetap percaya. Ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Janganlah menyerah, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Daud menyadari sekalipun dia mengalami hal-hal yang tidak enak dalam hidupnya, dia harus jaga hatinya tetap percaya sama Tuhan. Dia tidak pernah meragukan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Mengapa Daud bisa memfokuskan dirinya? Dia tetap percaya kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhan yang ia sembah itu bukan Tuhan yang mati. Dia mempercayai Allah yang hidup. Allah yang bagaimana yang dipercayai oleh Daud ini. Yang pertama adalah dia mempercayai Tuhan adalah terang dan keselamatannya. Ayat yang ke-27 pasal 27 yang pertama adalah demikian. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Bagi Daud Tuhan itu terang. Bagi Daud Tuhan itu adalah sumber terang. Bagi Daud Tuhan adalah sumber keselamatan. Tidak takut dikatakan Tuhan yang lain. Sekalipun aku berada dalam lembah kekelaman, sekalipun kita punya masalah yang pelik, sekalipun rasanya gelap di sekitar kita, jangan pernah meragukan Tuhan. Tuhan adalah terang, sumber terang itu adalah sumber keselamatan itu. Dan ketika sumber keselamatan itu ada di pihak kita, siapakah lawan kita? Mungkin kita tidak hidup lurus-lurus, kita mengalami hidup yang berliku-liku, ada masalah, ada hal-hal yang harus kita hadapi. Ada orang-orang yang tidak menyukai kita, yang berusaha menjatuhkan kita. Jangan pernah putus asa. Tetap percaya bahwa Tuhan adalah terang dan keselamatan kita. Yohanes 8 ayat 12 katakan demikian. Yesus berkata, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Mari datang kepada Tuhan. Taruh hati yang percaya kepada Tuhan. Jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Yang kedua, Daud percaya Tuhan adalah benteng hidupnya. Mazmur 27 ayat yang pertama bagian B dikatakan demikian. Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemeter? Sebagai seorang raja tahu betul, suatu kerajaan akan kokoh ketika dia memiliki benteng yang kuat. Tanpa benteng, kerajaan itu akan mudah dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Benteng menggambarkan pertahanan dan perlindungan yang kokoh terhadap serangan musuh.
Siapakah benteng kita? Apakah orang-orang yang terkenal, pembesar-pembesar yang ada di daerah kita? Pejabat-pejabat pemerintahan itu sebagai tameng kita? Semuanya itu ada keterbatasan. Kalau mungkin kita bisa kerja dengan karir yang menunjang hanya karena dibentengi oleh orang-orang yang terkenal, oleh pejabat-pejabat pemerintahan, itu semuanya hanyalah sifatnya sementara. Suatu saat kita tidak bisa mengandalkan mereka. Atau mungkin kita mengandalkan kekayaan yang ada dalam diri kita. Oh, banyak sekali uang kita, banyak sekali tanah kita, harta benda kita. Tapi suatu saat itu akan musnah dengan tiba-tiba. Tuhan adalah benteng hidup Daud. Demikian juga Tuhan adalah benteng hidup setiap kita. Tuhan tidak pernah bisa dikalahkan oleh apapun. Dia tidak terbatas. Daud sering mengalami yang namanya peperangan. Dan ketika dia mulai berperang, dia tetap mengandalkan Tuhannya. Ayat yang kedua, 3 dan ke-6 saya akan bacakan. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendiri terlincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat yang ke-6 katakan, maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Kenapa Daud bisa berkatakan, maka tegaklah kepalaku mengatasi musuhku? Karena dia tahu sepanjang hidupnya Tuhan akan senantiasa membentengi dirinya. Tuhan tidak pernah meninggalkan dirinya. Hal yang ketiga yang Daud percayai, Tuhan yang ia sembah adalah Tuhan yang setia. Mazmur 27 ayat yang ke-10 dikatakan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud pernah merasakan yang namanya dikhianati. Daud pernah merasakan yang namanya dimusuhi sama orang-orang terdekatnya. Daud pernah dimusuhi oleh mertuanya. Bahkan akan dibunuh berulang-ulang kali. Kalau kita baca di dalam 1 Samuel 18, 19 dan 20. Bagaimana Daud dikejar-kejar akan dibunuh oleh mertuanya sendiri yaitu Saul. Tidak hanya itu, anak kandungnya sendiri juga menginginkan hartanya, menginginkan tahtanya di dalam 2 Samuel pasal 15. Absalom menginginkan kejatuhan Daud. Bagaimana perasaan kita sebagai orang tua ketika kita dikhianati oleh anak kita, anak kandung sendiri? Pasti akan kecewa. Bagaimana perasaan kita ketika mertua kita menginginkan kita mati, menginginkan nyawa kita? Pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan rasanya, aduh, hidup ini selalu tambah berat. Kenapa? Karena orang-orang terdekat biasanya yang melindungi kita, sekarang melawan kita. Sekalipun Daud mengalami yang namanya masa-masa sulit, dikhianati oleh orang-orang terdekatnya, oleh keluarganya sendiri. Tapi Daud tidak tawar hati. Karena Daud tahu bahwa Tuhan yang ia percaya adalah Tuhan yang setia. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Ibrani 13 ayat yang ke-5b dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berjanji buat setiap kita. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya selama di Amurang tinggal sendiri. Keluarga saya ada di Jawa Timur. Saya datang ke Amurang hanya dengan anak dan suami. Kalau ada masalah dengan suami, bagaimana saya harus pulang? Jauh. Kalau ada masalah dengan anak, apakah saya harus lari? Tapi satu hal saya percaya. Saya harus bertahan dengan masalah apa yang ada. Saya harus melewatinya bersama Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan itu setia. Dimanapun kita berada, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita ditinggalkan oleh orang tua kita. Meninggal dunia. Mungkin kita hanya sebatang kara di dunia ini. Tapi kita tidak boleh lengah. Kita tidak boleh tawar hati. Kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu setia. Tuhan ada di pihak kita. Yang kedua, teladan apa yang bisa kita pelajari dari Daud ini? Ketika dia punya masalah, ketika dia mengatasi masalah-masalah yang ada, Daud tidak pernah meninggalkan firman Tuhan. Dia hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan pasal yang ke-27 ayat 8 tadi Mazmur. Dikatakan demikian, hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Daud mencondongkan hatinya kepada firman Tuhan. Daud membangun hubungan yang intim bersama Tuhan lewat firman-Nya. Mazmur 119 ayat 97 katakan demikian, betapa ku cintai Taurat-Mu ya Tuhan. Aku merenungkannya sepanjang hari.
Bagaimana dengan setiap kita? Apakah kita juga merenungkan firman Tuhan itu? Apakah kita juga merenungkan dan melakukan firman itu, menghidupi firman itu? Daud bukan orang yang sempurna sehingga suatu saat dia jatuh dalam dosa. Dan ketika ia berdosa, ketika dia ditegur, dia mau berbalik kepada Tuhan. Kenapa dia mau berbalik, memiliki respon yang baik? Karena dia hidup dalam firman Tuhan. Dia artinya kembali ditegur dan dia mau meresponinya. Daud juga katakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Daud menyadari bahwa tanpa firman Tuhan dia tidak bisa melangkah. Daud menyadari bahwa tanpa firman-Nya dia tidak bisa hidup mengatasi masalah-masalah yang ada. Sehingga di ayat yang keempat dikatakan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Sungguh hal yang luar biasa. Apakah keinginan terbesar kita dalam hidup ini? Apakah kita menginginkan kekayaan? Itu sah-sah saja. Apakah kita menginginkan kehormatan? Itu sah-sah saja. Tetapi lebih dari itu, satu hal yang perlu adalah kita menginginkan hubungan yang lebih lagi bersama Tuhan. Hubungan yang intim, tinggal di dalam Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita tidak ada apa-apanya. Yohanes katakan, di luar aku kamu tidak ada apa-apanya. Orang yang hidup dalam firman Tuhan akan berhasil. Saya tidak setuju dengan anggapan orang, tidak masalah, tidak beribadah, tidak masalah, tidak baca Alkitab. Toh hidupku akan lanjut terus. Salah saudara. Karena firman Tuhan jelas-jelas katakan di dalam Mazmur 1 ayat 1b. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ternyata ada sebab akibat. Kalau kita hidup sesuai firman Tuhan, kalau kita mencintai firman Tuhan, maka hidup kita akan berhasil. Jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu dengan Tuhan. Karena itu akan berkaitan dengan hidupmu. Mungkin seakan-akan kamu mampu tanpa Tuhan, tapi itu hanya sementara. Kamu tidak ada apa-apanya di luar Tuhan. Dan Daud menyadari hal ini. Hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dalam kehidupan Daud, teladan Daud, yaitu Daud tetap menantikan Tuhan, menanti jawaban Tuhan. Ayat yang ke-14 katakan demikian, nantikanlah Tuhan, kuatanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sampai 2 kali Daud katakan nantikanlah Tuhan. Ada satu penekanan, penting untuk menanti pertolongan Tuhan. Ketika masalah datang, memang kadangkala tidak kunjung ada jalan keluar. Kadangkala kita merasa bahwa Tuhan tidak segera menolong kita. Tapi Daud katakan nantikanlah Tuhan. Menanti, kalau di dalam bahasa kata Ibraninya adalah kafah yang berarti menunggu-nunggu, mengharapkan, mendambakan. Sehingga di dalam Yesaya 40 ayat 31 katakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bagi sebagian orang menanti itu hal yang membosankan. Tetapi ketika kita menanti Tuhan, kita akan memiliki kekuatan yang baru. Karena apa? Firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita renungkan itu akan menguatkan iman kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika masalah itu datang, apakah kita mencoba untuk menyelesaikannya dengan pikiran kita, cari jalan keluarnya dengan kekuatan kita sendiri? Kita akan lelah. Kita akan mengalami yang namanya putus asa. Tapi ketika kita menantikan pertolongan Tuhan, kita tunggu waktu Tuhan yang tepat, maka segala sesuatu itu akan indah. Segala sesuatu itu akan mengalami jalan keluar. Mungkin engkau saat ini menantikan jawaban Tuhan atas masalahmu. Sudah bertahun-tahun berdoa, sudah bertahun-tahun mencari jalan keluar. Tidak ada jawaban, seolah-olah Tuhan meninggalkan engkau. Tetap sabar. Jangan pernah tinggalkan Tuhan, nantikanlah pertolongan Tuhan itu. Seorang ahli Alkitab bernama Isaiah Ortland berkata demikian. Menanti-nantikan sebagai hidup dalam kegelisahan yang bercampur dengan keyakinan dan semangat. Hidup dengan berpegang pada janji-janji yang sudah dinyatakan tetapi belum terpenuhi. Menanti dengan kerinduan yang menggebu-menggebu. Menanti dengan kerinduan yang menggebu-gebu. Saya kemarin mendengarkan iklan di FB tentang semangat. Seorang motivator jelaskan semangat. Seperti halnya soda. Semangat itu kadang-kadang hanya meluap, sebentar saja meluapnya. Habis itu habis, lenyap.
Seperti soda yang ketika dia dikocok, dibuka, dia akan terpancar. Tapi habis itu habis. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, dia tidak boleh hanya sekedar sesaat saja. Semangat awal-awalnya. Tapi di akhirnya dia kembali meninggalkan Tuhan. Jangan seperti itu. Namanya menanti itu harus dengan menggebu-gebu. Bangun terus hubunganmu dengan Tuhan, maka semangat itu akan timbul. Yang keempat, kalau saya katakan tadi menanti itu buat sebagian orang itu menganggapnya itu hal yang membosankan. Memang, kalau namanya menanti, menunggu, tidak kunjung datang, bisa membuat hati kita itu rasanya jadi tawar hati. Kita putus asa, kita tidak lagi merasakan Tuhan itu sanggup menolong kita. Kita tidak lagi menguatkan iman kita. Kita rasa-rasanya putus asa. Hal yang keempat yang kita bisa pelajari dari Daud. Sekalipun dalam berbagai masa sulit yang ia alami, Daud tetap menguatkan hati. Ayat yang ke-14 katakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Menguatkan hati. Hanya orang-orang yang tegar hatinya, hanya orang-orang yang kuat hatinya yang mampu mengatasi setiap masalah. Yang mampu untuk menerjang masalah yang ada. Kalau hati kita lemah, kalau hati kita tawar, kita tidak lagi mempercayai kuasa Tuhan, maka kita tidak akan bisa mengatasi masalah kita. Pertolongan Tuhan yang tidak segera datang itu bisa melemahkan iman kita. Tapi jangan pernah putus asa, kuatkanlah hatimu. Bagaimana kita menguatkan hati kita? Hanya dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa menguatkan hati kita. Kalau kita dengar kanan kiri berita, hati kita bisa lemah. Kita dengar kematian di berbagai tempat sudah ribuan. Tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Ketika kita mendengar hal itu, pasti kita langsung ciut hati kita. Bagaimana mengatasi hal ini? Tidak hanya itu, masalah bisnis menimpa kehidupan kita. Kalau dulu bisnis restoran itu luar biasa ramainya, kuliner di mana-mana banyak. Sekarang mereka mengalami yang namanya kemunduran. Ketika kita diperhadapkan dengan hal tersebut, pendapatan kita menurun, bisnis kita bahkan mungkin bisa saja saat ini lagi berhenti. Apakah kita menjadi tawar hati? Kita harus menguatkan diri. Ada satu hal yang saya pelajari ketika masa pandemi ini. Orang yang biasanya tidak pernah bisa masak, sekarang jadi pandai masak. Orang yang biasanya hanya beli di sana, beli di sini, sekarang dia bisa menjual sesuatu. Bukankah itu ada hal-hal positif di balik segala sesuatu yang terjadi di dunia ini? Kita harus petik segala sesuatu yang indah-indah saja. Jangan hanya berfokus, aduh bagaimana ini, masalah besar, virus di mana-mana, kebangkrutan di mana-mana. Kalau beberapa tahun yang lalu orang-orang di pantai dikhawatirkan dengan masalah tsunami. Itu hanya orang di pantai, orang gunung bisa berkata, aku aman. Enggak lama orang-orang di gunung ditakutkan dengan yang namanya gunung meletus. Orang-orang pantai akan bilang, aku aman karena berada di pantai. Tapi sekarang dimanapun engkau berada, dihantui oleh yang namanya ketakutan dengan virus corona. Mau di ujung, mau di mana, bisa kena sewaktu-waktu. Pertolongan kita siapa? Pertolongan kita hanya Tuhan. Jangan pernah tawar hati. Jangan pernah kecut hati, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Siapa yang bertugas menguatkan? Ya kita sendiri. Tidak bisa suami kita menguatkan kita. Tidak bisa orang tua menguatkan kita. Mereka kadangkala keliru ngomongnya, sedikit aja langsung hati kita tersakiti. Hamba Tuhan bisa menguatkan kita, tapi ketika mereka salah sedikit saja ngomongnya, kita sakit hati. Lemah imannya. Kita sendiri yang harus berjuang menguatkan hati kita. Menguatkan dengan apa? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu kekuatan hidup kita. Kuatkan dengan apa lagi? Kata-kata yang positif. Ucapkan kata-kata yang positif. Katakan aku selalu berhasil, aku beruntung. Ketika punya masalah, aku pasti punya jalan keluar. Ketika kita sakit, kita bilang, aku pasti sembuh. Saya sempat ceritakan di beberapa teman, beberapa waktu yang lalu, saya mengalami sakit di bagian perut bagian atas. Jadi perut saya itu keras begitu rasanya. Lebih besar karena saya pikir mungkin karena makan jadi gendut. Tapi ternyata enggak, waktu ditekan tuh keras sekali. Takut mau ke dokter, saya juga agak khawatir juga kalau ke dokter nanti dibilang macam-macam, tambah khawatir lagi. Jadi malam itu waktu saya baca Alkitab,
saya diingatkan sama Tuhan. Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Dia sanggup menolong kita. Waktu saya baca Google tentang apa sih penyebabnya kalau perut bagian atas, saya jadi takut juga karena itu hal-hal yang berbahaya ternyata kalau perut bagian atas itu keras. Saya kesampingkan Google, saya baca Alkitab, lalu saya berdoa. Saya bilang ke suami, ayo doakan. Saya juga berdoa tumpang tangan sendiri. Langsung ada sesuatu yang bilang ke saya, kalau saya minum obat terus, bahaya juga dengan ginjal saya. Karena saya sudah minum obat mah begitu. Karena saya awalnya mikir obat mah bisa. Ternyata tapi juga tidak berpengaruh. Itu berlangsung 1-2 minggu. Rasanya penuh di perut dan keras sekali. Nah, malam itu saya berdoa, saya diingatkan, perbaiki pola makanmu. Langsung besoknya saya kasih bubur, makan bubur. Sama beberapa hari makan bubur, tapi sambil berdoa. Makan bubur, langsung enakan. Saya tidak berani makan pedas lagi. Saya tidak berani lagi makan. Kalau dulu suka coba-coba yang asam dan pedis, sekarang sudah. Selalu diingatkan, jaga pola makan. Hal yang sepele, kalau orang pikir, cuman begitu. Penyakitku lebih bahaya, Bu. Penyakitku ini stadium tingkat 4, stadium tingkat tinggi-tinggi. Jangan salah. Tuhan sanggup menolong hidupmu. Sekalipun stadiummu itu sudah tinggi, levelnya di atas, Tuhan sanggup menyembuhkanmu. Sekalipun kebangkrutanmu itu level di atas, sudah pailit, Tuhan sanggup memulihkanmu. Ayub sudah sakit, bangkrut, anak-anaknya mati. Tapi Tuhan memulihkan semuanya itu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan putus asa, jangan pesimis menghadapi hidup ini. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 katakan demikian. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Supaya engkau beruntung dikatakan. Kuatkan hatimu. Jangan menyimpang dari firman-Nya supaya kita beruntung. Hal ini harus kita sadari sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau belajar bahwa ketika ada masalah itu datang dalam hidup kita, jangan mudah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan itu masih ada dalam hidup kita. Mari kita belajar dari Daud. Yang pertama, tetap percaya apapun keadaan kita. Tetap percayai Tuhanmu sebagai Tuhan yang luar biasa, yang sanggup menolong hidupmu. Yang kedua, hiduplah di dalam firman-Nya, karena firman-Nya itu yang akan menguatkan iman kita. Yang ketiga, terus nantikan pertolongan Tuhan. Jangan ambil pertolongan dari yang lain-lain. Cari Tuhan lebih dahulu. Pertolongan Tuhan itu luar biasa. Yang terakhir adalah terus kuatkanlah hatimu. Jangan pernah tawar hati. Kita percaya apapun keadaan dunia di luar sana, kita pasti sanggup mengatasi semuanya. Kita pasti akan menjadi pemenang-pemenang. Kita pasti akan mengatasi masalah-masalah kita. Tidak ada satupun hal yang bisa mengalahkan kita. Siapakah yang akan melawan kita? Kenapa aku harus gemetar kalau ada Tuhan di pihakku? Perkatakan firman-Nya dalam kehidupan kita. Perkatakan hal-hal yang positif. Perkatakan ucapan syukur. Jangan hanya suka menggerutu. Karena menggerutu tidak akan mengatasi masalah. Ada mujizat dalam setiap ucapan syukur kita. Tuhan sanggup menolong setiap kita. Amin firman Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita akan pujikan ada mujizat dalam bersyukur.
Kami percaya mujizat-Mu masih terjadi sampai saat ini. Karena Engkau Allah yang kekal, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang penuh kasih. Firman-Mu sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Memberkati hamba-Mu, biarlah roh hikmat, roh takut akan Tuhan senantiasa berkarya dan bekerja dalam kehidupan pribadi hamba-Mu, keluarga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan, membawa bangsa dan negara kami di hadapan-Mu. Kami memohon belas kasihan turun atas bangsa negara kami. Memberkati Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, segenap menteri yang ada, pejabat-pejabat pemerintahan yang ada, baik di pusat maupun daerah. Mereka yang bekerja untuk menangani masalah COVID-19. Biarlah roh hikmat turun atas mereka. Mereka dapat melakukan segala tugas dan tanggung jawab mereka dengan sungguh-sungguh, dengan giatnya ya Tuhan. Dan biarlah tangan Tuhan membuat berhasil segala yang mereka kerjakan. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanya Tuhanlah yang sanggup melepaskan bangsa negara kami dari bahaya virus COVID-19 ini. Ada mujizat. Ada mujizat sebab kami menyembah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat tim medis yang bekerja, juga TNI dan Polri, mereka yang bergandengan tangan untuk menangani dan mengurangi masalah COVID-19 ini. Biarlah tangan Tuhan menyertai mereka, kekuatan dan kesehatan Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan Tuhan juga yang membuat berhasil segala tugas dan tanggung jawab yang mereka emban. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami juga secara khusus berdoa untuk jemaat-Mu GBI Gilgal Amurang, dimanapun mereka berada saat ini. Kami butuh tangan Tuhan, kami butuh belas kasihan Tuhan turun atas jemaat-Mu, memberkati sidang jemaat-Mu, memberkati kehidupan keluarga mereka, memberkati usaha pekerjaan mereka. Apa yang menjadi kerinduan hati jemaat-Mu, biarlah tangan Tuhan membuat berhasil semasa hidup mereka. Apa yang mereka rindukan boleh terjadi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya dimanapun jemaat-Mu melangkah, ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang melindungi. Dan Engkau Allah yang tidak diam, Engkau Allah yang bertindak mendatangkan mujizat. Sebab Engkau Allah pembuat mujizat dalam kehidupan umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah kami telah selesai Tuhan. Biarlah Tuhan, Roh-Mu terus berbicara bagi setiap kami dan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Memberikan kekuatan, memberikan pertolongan. Roh-Mu ya Tuhan yang luar biasa, Roh-Mu yang kudus, menyertai dan memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bagi-Mu segala pujian, hormat dan kemuliaan, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa